Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kita sekarang episode 2 teman-teman. Masih meneruskan tentang kitab Wasiatul Mustafa, yaitu kitab wasiat ya Kanjeng Nabi kepada Ali karamallahu wajha. Kemarin kita telah membahas, sebelum itu mereview ulang dahulu, telah membahas tentang makanan yang halal, haram, dan syubhat. Nah sekarang masih membahas nasihat Kanjeng Nabi kepada Ali karamallahu wajha. Mungkin dimulai. Siapa yang membaca, Mas Anda atau Bapak Ridwan? Bapak Ridwan. Mas Anda. Bapak Ridwan. Oke, dipersilakan. Ayo Bapak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun taliban al-harama masyian illa kana syaitanu qarina. Tidak bepergian seseorang taliban dalam keadaan orang yang mencari al-harama pada keharaman, masyian dalam keadaan berjalan, illa kana kecuali jika tidak ada setan itu qorinahu itu menjadi temannya. Iya. Padahal niatnya baru berjalan ya, itu sudah ditemani oleh setan loh, ya kan? Karena tadi itu karena dia talibal haram, mencarinya keharaman. Pas ingin berjalan saja sudah ditemani oleh setan. Wala raqiban illa kana radifahu, dan tidak dalam keadaan orang yang menaiki kendaraan kecuali ada setan itu radifahu itu menjadi tunggangannya atau penolongnya, yang digoncengnya gitu. Jadi ketika si A kemudian dia naik kendaraan ingin mencari apa yang haram, maka nanti setan itu ya di belakang yang digonceng gitu. Jadi teman. Terus wala jama'a ahadun malan haraman, dan tidak mengumpulkan salah satu dari kalian malan harta haraman yang haram, illa akalahu syaitan, jika tidak kecuali setan akan menemani makan hartanya itu. Iya. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i, dan tidak lupa seseorang menyebut nama Allah Ta'ala indal jima'i ketika bersetubuh, illa syarakahu syaitanu fi waladihi, kecuali setan akan menemani seseorang itu fi waladihi, di dalam membuat anaknya. Iya, jadi setan itu di mana-mana ada loh dia. Di harta dia ada ketika kita mencari harta yang haram. Ketika kita makan dari harta yang haram ya setan itu menemani. Lalu pas ketika kita bulan madu sama istri, setan itu tetap ada gitu kan. Sampai setan itu menemani ketika sampai kita punya anak. Ya, ini dahsyatnya setan ya, tipu daya setan. Ini firman Allah, wa dzalika qauluhu ta'ala. Yuk lanjutkan. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman wa syarikhum, dan temanilah mereka fil amwali, di dalam harta, wal auladi, dan anak-anak, wa'idhum, dan janji-janji mereka, dan janjinilah kepada mereka. Ya, ini firman Allah bagaimana setan menemani dalam mencari harta sampai keturunan kita seperti itu. Lanjut. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima salat bila wudu'in, dengan tanpa berwudu. Jelas lah, salat kalau nggak pakai wudu ya nggak diterima ya Kak Dinul ya. Harus dengan wudu, jadi percuma. Kecuali salat mayit ya. Salat mayit itu kan boleh, ada satu mazhab ya. Kalau nggak salah mazhab Imam Abu Hanifah ya. Salah satunya dia membolehkan sholat mayit tanpa wudhu, karena arti dari sholat itu, definisi sholat ya teman-teman, itu doa. Yang namanya sholat mayit kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, jadi boleh ya sholat tanpa wudhu, karena esensi sholat itu menurut mazhab mereka itu doa. Tapi kalau menurut Syafi'i tetap pakai wudhu, seperti itu. Jadi sholatnya nggak diterima kalau misalnya tanpa ada wudhu. Wala sodakoh
wala shadaqatan, dan tidak diterima sedekah minal harami dari cara yang haram. Iya, menang togel gitu kan. Menang judi sedekah. Biar apa? 50-50 lah, saya gitu kan, biar seimbang gitu. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa kayak orang apa? Nyapu dengan sapu kotor. Ya nggak bersih kan yang ada. Emang ketika dia buang kotoran tetap aja kotor gitu kan. Seperti itu loh. Kayak dia tiap hari sedekah tapi dengan harta yang haram, kayak nyapu dengan kotoran atau ngelap lantai dengan air kencing. Seperti itu. Lanjut. Ya Ali, wahai Ali, la jazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil harama. Wahai Ali, tidak masih seseorang mukmin fi ziyadatin fi dinihi, di dalam bertambah keagamaannya, malam yakul, selama seseorang itu masih memakan makanan yang haram. Ya, intinya jauhkan yang haram, maka agamamu, ibadahmu akan bertambah. Selama kita makan makanan yang haram ya teman-teman ya, selama itu juga agama kita stagnan di situ aja, nggak berubah, pasif, karena kita makan makanan yang haram. Waman faroko, waman faraqal ulama'a mata qalbuhu wa 'amiya an ta'atillahi ta'ala. Allah Karim. Barang siapa yang meninggalkan ulama, mata qalbuhu, mati hatinya, maka mati. Iya. Maka mati hatinya, wa 'amiya, dan buta hatinya, an ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah. Iya, jadi ada ulama dia jauhin, ada kiai dia jauhin, maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Dan bukan sampai situ saja, wa amiya an taatillahi taala, dan mata hatinya itu menjadi buta. Kalau saya sih teringat itu ucapan Habib Umar ya, teringat ucapan Nabi Umar, jika kita belajar sama ulama, kalau kita nggak jadi ulama nanti, maka anak cucu cicit kita yang akan menjadi ulama. Karena kita pernah usaha dulu ingin dekat dengan para ulama. Atau kebalikannya, kalau kita menjauhi ulama, maka kitanya sasar, anak cucu kita pun menjadi sasar karena menjauhkan para ulama. Satu lagi ya Ali, nasihat yang selanjutnya. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina bagu kitaballahi wara'a zuhurihim. Allah Karim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, walam yuhilla, dan tidak menghalalkan seseorang itu halalahu, kepada kehalalannya, walam yuharim, dan tidak mengharamkan haramahu, keharamannya, karena minal ladina, ada seseorang itu, golongan-golongan orang-orang yang dilemparkan, Enabadu, yang mereka membuang, yang mereka membuang kitab Allah, kitab Allah. Kunci. Ada mobil. Terus, ada mobil ya. Nah, lanjut. Kitab Allah wara'a zuhurihim, dan di belakang Mereka. Zuhurihim, Di belakang mereka. di belakang mereka. Oke, di belakang gigir mereka. Paham nggak Mas Anda? Maksudnya apa itu? Maksudnya kita ini, jadi seseorang itu harus punya identitas. Artinya dia harus punya semacam kepastian gitu. Artinya kalau misalkan ada sesuatu perkara yang halal itu ya harus dikatakan halal. Jangan disamar-samarkan. Kalau misalkan ada yang haram ya harus dikatakan yang haram. Terus Kalau misalkan mereka menghalalkan yang haram atau yang haram dihalalkan, maka mereka itu nanti akan dilempar. Itu mereka sama seperti melempar kitab Allah gitu. iya, seperti itu gambaran. Jadi man qara'al Qur'an, jadi seseorang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, dan dia tidak menghalalkan yang halal, atau dia tidak menghalalkan yang halal, seperti khomer. Di Al-Quran kan haram khomer, tapi dia halalkan itu khomer menurut dia. Atau yang kebalikannya, walam yuharim haramahu, dan yang haram ya kemudian tidak diharamkan sama mereka.
Nah itu seperti orang yang membuang Al-Quran di belakang mereka, dilempar Qurannya ke belakang, seolah-olah tidak mengambil ayat-ayat suci Al-Quran dengan secara kafah, tapi mereka mengejek lah, seperti itulah bahasanya. Karena tadi itu menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, gitu ya, ya kan? Jadi yang halal mereka haramkan, gitu kan? Yang haram mereka halalkan, seperti itu. Nah itu seperti orang yang membuang kitab di belakang mereka, zuhurihim itu digigir mereka di belakang, dibuang. Udahlah, nggak diopenin, seperti itu teman-teman. Ini hati-hati ya. Oh, di belakang sisi Ya, mereka. jadi ini seperti kamuflase ya, manipulasi yang sangat luar biasa sekali. Semoga kita terhindar dari hal-hal ini dan Allah selalu melindungi kita dari makanan-makanan yang haram, atau jangan sampai kita menjauhkan para ulama. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin operator bisa mematikan.